Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, kalian udah lihat ya video intronya. Jadi kali ini saya coba membahas ya, ini satu micro Cinewop yang sengaja saya rakit ya. Kalau nanti saya akan buat jalan-jalan nantinya untuk mengabadikan atau mengambil momen-momen ya. Kalau misalkan kita di tempat wisata atau tempat yang bagus, kita bisa mendapatkan hasil footage yang bagus. Jadi ini adalah micro Cinewop 2 inch dengan model passer ya. Jadi kebalik ya di motornya ini. Jadi dia modelnya itu nge-push ya, bukan narik. Modelnya kayak gini. Ini sebenarnya frame model lama ya. Itu kira-kira 1,5 atau 2 tahun yang lalu yang sempat dipopulerkan oleh Tommy Umagot ya. Dia bikin desain seperti ini, ada dua ukuran, 85 mm sama 95 ya. Untuk yang 95 itu untuk yang lebih powerful, yang lebih oke ya dari sisi performa. Cuman yang saya buat ini yang versi 85. Kenapa yang 85? Karena ya saya ngincer kecilnya. Jadi saya nggak bakalan pakai ini untuk ngambil footage yang ekstrim atau di tempat outdoor yang mungkin anginnya kenceng. Untuk tempat-tempat ya rekreasi yang kecil-kecil dan jaraknya nggak terlalu jauh. Nah kalau misalkan kalian pingin cari model frame set seperti ini sebenarnya framenya itu frame dari si Beta 85X ya, kemudian ditambahin dengan satu set 3D print. Nanti linknya aku kasih di kolom deskripsi juga ya. Jadi ditambahkan satu set 3D print sehingga bisa dibentuk kayak gini. Nah ini bisa dipastikan anti jelo ya untuk hasil footage-nya. Kenapa? Karena di sini ada semacam kayak soft mount ya dari si 3D print-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia sangat lentur sekali ya. Ini berguna banget kalau misalkan kita ngambil video sinematik dan kita tuningan kuatnya masih kurang optimal, itu masih bisa di reduce ya untuk hasil DVR-nya, karena dia pasti nggak akan jelo ya, karena modelnya dia soft mount seperti ini, jadi dia lentur. Ini hampir mirip dengan modelnya Cinelok ya. Kalau modelnya Cinelok kan sama nih, dia juga modelnya damping seperti ini ya, cuman dia nggak pakai 3D print, dia pakai karet ya, karet damper. Jadi dia mendal-mendal kayak gini juga nih. Nah ini oke banget kalau misalkan kalian ingin mendapatkan hasil footage HD yang maksimal. Tapi yang perlu diingat, walaupun minim jelo tapi bukan berarti goyang ya. Kalau goyang itu udah pastilah, tapi kalian bisa stabilkan itu di aplikasi Real Steady atau menggunakan aplikasi Gyroflow. Nah yang mau saya bahas di sini ini adalah sebenarnya pindahan dari si Walksnail Avatar Mini 1S yang di video beberapa yang lalu saya sempat bikin ya di Kicin. Jadi itu adalah micin digital yang menggunakan Walksnail Avatar Mini 1S ya. Cuman ternyata di situ ada beberapa kekurangan ya menurut saya, karena bukan dari performa sih, tapi dari sisi flight time. Jadi ketika saya terbangin itu flight time-nya pendek banget, itu hanya di sekitar maksimal 2 menit. Nah itu sangat pendek banget, dan 2 menit tuh bener-bener udah saya coba push ke 3,4 volt ya. Jadi kalau misalkan lebih dari itu pasti baterainya bakal rusak ya. Jadi menurutku untuk saat ini ya, ini sekali lagi nih menurut saya itu kurang cocok kalau misalkan diimplementasikan di quad 1S, karena yaitu dari sisi flight time itu pendek banget. Kalau untuk 1S saya sih masih prefer model yang seperti ini, Mobula 7 1S ya, ini yang rakitan. Kalau kalian beli jadi juga udah ada ya sekarang. Kemudian dari sisi performa itu juga oke banget. Jadi dibandingkan yang versi digital, saya masih lebih prefer yang ini ya, Micin Mobula 7 HD 1S analog ya. Untuk masalah distabilkan, kalian bisa stabilkan dengan Gyroflow ya untuk yang ini. Tapi nggak tahu juga ya, saya pernah lihat di videonya Happy Model, dia mau ngeluarin si Walksnail 1S, dan itu kalau aku lihat di videonya
terbangnya cukup lama ya. Kalau aku lihat dari sisi motornya kayaknya yang berbeda. Dia motornya bukan pakai 0802 tapi menggunakan 1002 ya. Aku nggak tahu di pasar Indonesia kayaknya motor itu juga belum populer dan belum ada yang jual. Cuman kita lihat aja nanti kedepannya setelah dia officially ngeluarin si Mobula 7 menggunakan Voxnail Avatar Mini ya. Oke, kita balik ya bahas yang ini nggak perlu lagi. Untuk yang si model seperti ini, si UMA 85, jadi ini namanya framenya itu UMA 85 ya. Itu untuk spesifikasinya kalian bisa cek aja ya di layar seperti ini. Dan si Voxnail Avatar Mini 1S ini saya letakkan di bagian bawah nih. Biasanya kalau model kayak gini itu saya letakkan di atas ya, untuk FC-nya di bagian bawah. Cuman ternyata ukuran si Voxnail Avatar Mini ini lebih gede daripada FC belah ketupat pada umumnya ya, untuk size-nya. Jadi nggak cukup kalau dipasang di sini, akhirnya saya pasang di bawah ya. Nah, seperti ini. Dan ini udah aku bolongin, jadi untuk mencet tombol bindnya seperti ini, dan untuk ngambil DVR-nya itu masih bisa diambil lah, karena ini aku bolongin untuk 3D print-nya. Nah, ini ukurannya masih terbilang kecil ya, ukuran 85 mm, jadi kalian bisa bawa kemana-mana dengan mudah. Kalian bisa masukin ke tas ya, kalian bisa masukin juga ke dalam box ya, seperti ini. Ini muat nih guys. Nah, kalian taruh seperti ini, kemudian kalian tambahkan baterai ya, misalkan kalian bawa, kalian taruh di sini juga. Nah, ini praktis banget kalau misalkan kalian bawa-bawa ke tempat wisata atau ke tempat-tempat yang kalian jalan-jalan. Masalahnya sekarang kerja mulu, kapan jalan-jalannya ya. Oke, balik lagi, kita keluarin lagi. Kita coba bahas lebih detail ya untuk si Micro Shinyworks 2 inch ini. Dan ini udah terintegrate ya dengan GoPro. Jadi ini sebenarnya GoPro 6 full yang saya pretelin ya. Kemudian saya tambahkan PEC yang dari punya Peta FPV ya. Itu saya konekkan di sini, ditumpuk aja ya, seperti ini. Dan ininya menggunakan ND filter ya. Ini ND filternya kalian bisa sesuaiin di kondisi cuaca yang kira-kira cocoknya menggunakan ND filter yang mana. Dan ini untuk ND filternya juga gampang, bisa dicopot ya. Kalian bisa lepas ya seperti ini. Kemudian misalkan kalian ganti menggunakan satu set ND filter yang mana aja. Ini saya punya satu set ND filter ya, ND 4 sampai ND 64 kalau nggak salah. Yaitu sesuaikan, kalau misalkan cuacanya mendung kalian bisa pakai ND 4 atau ND 8. Kalau misalkan cuacanya terik banget itu kalian bisa menggunakan ND 16 atau ND 32 ya. Nah, kalau misalkan ada yang tanya gunanya ND filter itu buat apa? Jadi ND filter itu untuk memfilter cahaya yang berlebihan ya, yang masuk ke dalam sensor kamera. Jadi memang hasilnya akan lebih gelap, tapi dia akan mengurangi JLO dan akan memberikan efek motion blur kalau misalkan kalian pakai ND filter dibandingkan kalau misalkan kalian nggak pakai ND filter sama sekali. Nah, ini juga dibantu dengan yang tadi ya, apa namanya, soft mount seperti ini akan menghasilkan footage yang bagus. Kalau misalkan kalian nggak pingin ribet ya, sebenarnya kalian bisa beli aja yang udah jadi, karena sekarang udah banyak ya modelnya. Ada Synerist, ada Synolog, ada Cinebot, apalagi tuh banyak banget yang keluar. Cuman saya masih prefer mempertahankan model kayak gini. Itu salah satunya. Ini lumayan nggak terlalu berisik ya. Maksudnya berisiknya itu masih mendingan kalau misalkan kalian bandingkan dengan Synerist. Synerist itu udah suaranya udah kayak jet ya, atau si Synolog itu masih lebih nggak berisikan yang model kayak gini ya, yang model 2 inch. Ini propnya ini aku juga trial ya. Jadi prop yang lumayan nggak berisik itu propnya si Avant Micro 2 inch yang seperti ini. Saya juga udah coba ya prop yang lain, contohnya pakai prop yang 5 blade, prop yang 3 blade. Itu ternyata suaranya yang paling mendingan, yang paling nggak berisik itu yang ini. Walaupun secara performa ya, atau secara trust untuk si propellernya ini bukan yang terbaik. Yang terbaik itu kalau untuk ukuran micro atau model seperti ya, yang 2 inch itu punyanya HK Prop yang 3 blade, itu performanya lebih oke. Cuman yaitu berisik ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan purpose kalian untuk nge-build itu untuk apa nih. Karena ini mungkin akan saya terbangkan di keramaian ya. Jadi biar
nggak mengganggu orang juga. Kalau misalkan ini terlalu berisik, itu akan menarik perhatian orang-orang sekitar ketika kita nerbangin si Micro Cinewhoop seperti ini. Kalau untuk kelebihannya udah saya jelaskan ya. Kalau untuk ini udah nggak usah ditanya lagi, kalian pasti akan mendapatkan footage hasil video yang bagus ya, karena memang itu tujuan utamanya. Cuman yang saya perlu highlight, ada beberapa kekurangannya kalau misalkan kalian nge-build model seperti ini. Yang pertama kekurangannya, ini karena udah menggunakan si Walksnail Avatar Mini ya, jadi ini VTX itu gampang banget panas. Kalau misalkan kalian udah mulai colokin baterai, itu kalian mesti segera cepet-cepet terbang, karena kalau nggak terbang dia akan gampang overheat ya. Jadi overheatnya itu bisa sampai 100 derajat Celcius. Kalau misalkan kalian biarkan dalam waktu lebih dari semenit, itu akan panas banget. Makanya kalau misalkan kita mau terbang, kita udah persiapan sebelumnya. Ketika colok baterai, remote dan gagel sudah siap, jadi tinggal terbang. Kalau udah terbang sih nggak ada masalah, suhunya masih normal. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian yang kekurangan yang kedua, untuk setting GoPro-nya, karena ini GoPro-nya model terintegrate ya seperti ini. Jadi untuk men-setting, kalau misalkan kita ngubah-ngubah settingan GoPro-nya, ini kan menggunakan GoPro 6 naked ya, itu kita akan agak kesusahan ya. Untuk eksternal LCD screen-nya itu nggak akan bisa dicolok ya. Jadi modenya udah fix. Jadi kalau bisa udah pastikan settingannya itu udah kalian set sebelumnya, sebelum dirangkai ke sini ya. Nah, settingnya yang biasa saya pakai untuk ISO-nya biasanya itu aku set di maksimum di 200 sampai 400 ya. Saya lock di situ biar untuk transisi perpindahan dari cahaya gelap ke terangnya itu nggak terlalu kelihatan. Terus untuk resolusinya saya set di 2,7K 4:3 untuk rasionya, karena nanti kalau misalkan distabilkan dia akan berubah jadi 16:9 ya, kalau misalkan kita stabilkan menggunakan Real Steady atau GoPro Player ya namanya sekarang, karena Real Steady udah diakuisisi oleh si GoPro. Jadi dua itu kekurangan utamanya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan coba terbangin, ngetes ya di depan rumah performa dari si UMA 85 atau Micro Cinewhoop 2 inch ya, rakitan terbaru saya yang nanti akan saya bawa ya buat jalan-jalan sama keluarga. Oke, langsung kita cek aja. Oke, kita akan coba terbang ya guys. Ini menggunakan baterai 450, kita akan coba terbang. Aduh, ini baterainya nggak full ternyata. Oke, kita coba terbang. Kok baterainya langsung ngedrop ya. Baterainya langsung ngedrop guys. Ini bahaya nih. Ternyata saya nggak punya baterai 3S yang bagus. Oke, kita coba muter-muter aja dulu. Kita coba belusukan. Oke. Wah, ini harus beli baterai 3S nih guys. Kita berhenti di 3,3 aja ya. Kita terbang santai, terbang sinematik, terbang sini. Oke. Wih, core-nya ada panas nih, 70 derajat. Masih 3,4, masih oke. Oke, baterai udah mulai kedip-kedip. Kita saatnya untuk coba landing ya. Oke. Ternyata saya nggak punya baterai 3S yang sehat guys. Oke guys, itu tadi ya hasil terbangnya. Kayaknya kurang lama ya flight time-nya. Ternyata saya nggak punya baterai 3S yang kualitasnya bagus. Ini udah lama banget nih baterai. Mungkin nanti akan coba cari ya, beli lagi baterai 3S
karena jarang-jarang saya punya baterai 3S. Ini ada sebenarnya baterai 3S kapasitasnya lebih gede 660 ya GNB, cuman ini ternyata belum dicas ya, jadi pakai baterai yang seadanya dulu buat ngetes. Mungkin next time kita pakai baterai yang coba kapasitinya yang lebih gede. Tadi juga saya udah coba ya untuk ngerekam menggunakan smartphone, jadi untuk OSD si gogglesnya itu bisa ketangkap juga ya, di record di smartphone menggunakan alat-alat ini ya yang saya pernah bikin ya videonya, kalian cek aja video saya di sebelumnya. Oke, paling itu aja mungkin untuk testing si Micro Cinewhoop 2 inch ini. Sampai ketemu lagi ya di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.